jauh lebih dari pikiran kami manusia. Seperti yang nyata dan kuasa. Sungguh kami percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini, menaikkan pujian dan penyembahan. Kami tahu satu perkara, ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, hadirat-Mu turun atas kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, mari Tuhan Engkau lawat kami, Engkau angkat setiap beban kami, Engkau angkat setiap masalah kami, dan Engkau pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Saat ini kami mau belajar firman, buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman, karena Engkaulah satu-satunya jawaban dalam setiap hidup kami. Engkaulah jawaban dari setiap masalah dan persoalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu kami, menyerang kami dengan berbagai macam cara dan alasan, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan. Kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan, bebaskan kami, dan sehingga ketika kami mendengarkan firman itu menjadi rema dan remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan dulu kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan, ya, yang terambil dari Efesus pasal 3. Kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Efesus 3 ayat 20, mengingatkan kita akan kuasa Allah yang luar biasa. Itu tadi baru nyanyi, kuasanya terlebih besar. Amin. Ya, kuasanya terlebih besar. Kuasa Allah yang luar biasa, dengan menyatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya, yang kita doakan biasanya, yang kita pikirkan, kita tidak berani berpikir yang lebih. Padahal Tuhan bilang Dia terlebih besar, Tuhan yang lebih besar. Ya, di situ perhatikan baik-baik. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat yang menunjukkan ini menangkap inti dari pemeliharaan Allah. Ketika kita merenungkan kalimat
dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang mampu kita pikirkan. Hal itu menentang pikiran kita yang terbatas. Kita seringkali berpikir, ya sudah begini ya beginilah sudah. Ya, tidak ada sesuatu yang begitu, ada terobosan yang lebih besar. Padahal Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah lebih lagi, terus berlari lebih lagi, bermimpi yang lebih lagi. Saya ingat ketika beberapa waktu yang lalu, tahun 2000 saya ada di Mawar Sarung. Ketika itu dalam satu studi Institut Pertumbuhan Gereja. Di situ saya melihat bahwa Pendeta Yakub di situ ada, di samping itu pintu masuk ada satu market yang besar. Dia bermimpi untuk bisa membangun satu tempat yang luar biasa, 10.000 jemaat. Dan kalau kita lihat hari-hari ini digenapi, gedung itu sudah berdiri. Saya ada beberapa bulan di sana. Tiap pagi kita sama-sama berdoa, ibadah dan kita berdoa. Dan di situ saya lihat Tuhan luar biasa. Ya, kalau hari ini ada gedung yang berdiri di sana dan itu luar biasa. Geraha Mawar Sarung berdiri dengan megah dan bisa menampung sampai 10.000. Kenapa? Om Yakub punya mimpi yang besar. Dia melihat ini, firman ini, dan dia pegang teguh, dan dia mulai bukan saja berdoa, tetapi dia mulai mengerjakannya. Dari mana duitnya? Pasti duit yang tidak sedikit, duit yang begitu besar. Tapi Tuhan mampukan itu semua. Nah, kalau mau dilihat bahwa Pendeta Yakub orang biasa, sama seperti kita. Tapi kita juga harus mempunyai mimpi yang besar untuk bagaimana kita bisa meraih sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu yang besar. Amin. Amin. Nah, ini saya melihat bahwa ada hal-hal yang luar biasa. Firman Tuhan ini berkata pada kita pada pagi hari ini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Yang kita doakan jauh lebih banyak. Kita berdoa segini, kita minta segini, gak mau muluk-muluk. Tetapi Tuhan menyediakan lebih daripada yang kita minta. Itu kembali pada kita. Bagaimana iman kita. Sekarang banyak orang hanya tergantung dengan logika kita. Mana mungkin? Ya, kalau anak Tuhan bicara, mana mungkin? Nah, ini saya meragukan. Kenapa? Karena kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Kalau kita berkata bilang mana mungkin itu bisa terjadi. Yang mungkin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi jangan pernah berkata bahwa mana mungkin itu bisa terjadi. Mungkin itu bisa terjadi. Karena apa? Tuhan yang bekerja di dalam kita lebih besar. Amin. Nah, oleh sebab itu gak perlu kita takut, gak perlu kita bimbang dan ragu. Orang yang takut, firman Allah berkata bahwa dia tidak sempurna dalam kasih. Itu orang yang takut. Orang yang takut mengambil keputusan. Ini orang yang tidak punya prinsip. Padahal Tuhan mau supaya apa? Kita meraih yang lebih besar. Nah, kita perhatikan dulu di situ. Di situ dikatakan ketika kita merenungkan kalimat dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang mampu kita pikirkan. Hal itu menentang pikiran kita yang terbatas. Seringkali
kita membatasi doa dan harapan kita berdasarkan pemahaman dan pengalaman kita. Imajinasi kita cenderung berputar pada kemungkinan, membayangkan skenario-skenario yang tersusun rapi dan dengan logika. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi membatasi iman kita. Namun Tuhan memanggil kita untuk melampaui semua itu. Tuhan mengundang kita untuk melepaskan impian-impian kecil dan visi-visi kita yang terbatas, serta merangkul kemungkinan-kemungkinan tak terbatas yang ditemukan di dalamnya. Ada hal-hal yang luar biasa. Jadi Tuhan tidak mau kita hanya berpikir hanya terbatas. Ya, mana mungkin itu bisa terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita katakan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, berarti apa? Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bermimpi yang kecil, tidak berani bermimpi yang besar? Ini yang harus kita perbaiki dari iman kita. Harus kita perbaiki cara pandang kita, harus kita perbaiki cara berpikir kita, sehingga itu tidak menyesatkan kita, tetapi kita melihat kalau Om Yakub bisa, Bapak Pendeta Yakub bisa bermimpi dia punya gereja yang besar, kenapa kita tidak? Ya, dia manusia biasa, dia seorang hamba Tuhan, kita juga anak Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau kita punya mimpi. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, mari kita bermimpi. Mungkin hari ini tidak, besok belum, lusa belum, sebulan belum, 2 bulan belum, mungkin setahun itu bisa terjadi. Tetapi itu tergantung dari iman kita, tergantung dari percaya kita. Orang yang bimbang dan ragu, orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya, ketika kita bimbang dan ragu, kita tidak percaya dengan Tuhan. Kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Kita tidak percaya dengan janji Tuhan. Rubah itu semua, tinggalkan itu. Kembali kita lihat kepada firman Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan dan lakukan itu dalam hidup kita. Saya percaya itu pasti terjadi. Ya, itu pasti terjadi. Tuhan mau supaya kita bergerak terus maju. Walaupun hari ini belum terjadi, sebulan belum terjadi, 2 bulan belum terjadi, tetap kita kerjakan itu, percaya itu, terus taruh dalam hati kita, dan pasti suatu waktu Tuhan akan buat itu menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan kita takut untuk bermimpi. Bermimpi tidak kita bayar. Ada yang mimpi dia bayar, mengeluarkan duit, mengeluarkan energi yang besar. Tidak. Orang boleh bermimpi, kita semua bisa bermimpi. Bagaimana mimpi itu diwujudkan tergantung daripada iman kita. Jadi jangan tergantung dengan pikiran kita, logika kita yang terbatas. Tapi mari kita berikan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu bekerja di dalam hidup kita, memimpin kita, menuntun kita terus. Amin. Nah, haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, di situ bilang aku mampu melampaui harapanmu, setiap harapanmu jauh melampaui apa yang pernah kamu impikan. Tuhan mau supaya apa? Kita bisa melihat jauh lebih ke depan. Itu kembali pada kita, kembali pada percaya kita. Kebenaran ini bekerja secara khusus ketika kita berada di tengah pergumulan dan kesengsaraan. Ketika menghadapi tantangan, kita mudah merasa terjebak oleh keadaan kita. Kita mempertanyakan bagaimana segala sesuatu dapat berubah.
meyakini bahwa situasi kita telah mencengkram hidup kita dengan kuat. Namun di saat-saat putus asa itu, Efesus 3 ayat 20 menjadi penyelamat. Ayat itu mengingatkan kita bahwa tidak ada situasi yang berada di luar kendali Sang Tuhan. Ya, Dia bekerja dengan cara yang belum kita lihat. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak masuk akal. Ya, Tuhan kita bekerja dengan cara yang kalau kita bilang tidak masuk logika kita. Jadi jangan membatasi Tuhan bekerja dalam diri kita. Jangan pernah membatasi itu dan biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita, memimpin kita, menuntun kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, dan kita biarkan Roh Kudus yang memimpin kita. Ketika itu terjadi, saya percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi nyata. Apa yang kita rindukan terjadi, apa yang kita impikan itu pasti terjadi. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita merubah cara pandang kita. Kita merubah cara berpikir kita. Kita melepaskan segala ketidakmungkinan itu. Segala mana mungkin dan segala macam, tinggalkan itu semua. Dan kita mau melihat kenyataan janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Tuhan yang berjanji, Dia sendiri yang akan turun dan menggenapinya. Amin. Pertimbangan orang-orang Kristen mula-mula yang menerima surat Paulus, mereka menghadapi penganiayaan, ketidakpastian dan ketakutan. Paulus sepenuhnya menyadari pergumulan mereka, mendorong mereka untuk mengarahkan pandangan mereka kepada Allah yang dapat melampaui pemahaman mereka tentang situasi mereka. Ia mengarahkan fokus mereka kepada kuasa yang bekerja di dalam mereka, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam orang percaya, yang memampukan kita mengalami kepenuhan janji-janji Allah. Roh Kudus itu tidak terbatas. Ya, Roh Tuhan itu Tuhan sendiri tidak terbatas. Dan mari kita buka hati kita dan biarkan Dia bekerja dalam kita. Apa yang Tuhan sudah rancangkan sebelum sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merancangkan itu dalam hidup kita. Dan biarkan itu Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga rencana Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dalam setiap pribadi kita, Tuhan punya rencana yang indah. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kesengsaraan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Dia merancangkan segala hal yang terbaik. Amin. Nah, kembali pada kita, bagaimana kita melihat itu dan kita mulai kembali menata iman kita, menata hidup kita, menata pikiran kita, sehingga pikiran kita, mata kita, fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada yang lain. Amin. Nah, ini kembali pada kita secara pribadi. Ya. Di situ dikatakan apa? Paulus sepenuhnya menyadari pergumulan mereka, mendorong mereka untuk mengarahkan pandangan mereka pada Allah yang dapat melampaui pemahaman mereka tentang situasi mereka. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Paulus rindu untuk apa? Kembali membawa fokus mereka kepada Tuhan. Mereka memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada setiap masalah. Masalah yang ada itu hanya apa? Membuat kita, iman kita semakin hari semakin kuat. Ya, kita diuji untuk membuat apa?
iman kita, percaya kita sama Tuhan itu semakin kuat. Nah, itu yang Tuhan mau ajar kita. Dia melatih kita, melatih tubuh kita, melatih hidup kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada kemampuan kita. Kemampuan kita itu terbatas, tetapi kemampuan Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Nah, Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, bukan sama kemampuan kita. Nah, oleh sebab itu di sini Paulus berkata kepada mereka, jangan lagi berfokus. Ia mengarahkan fokus mereka kepada kuasa yang bekerja di dalam mereka. Karena roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Berarti ada satu kuasa yang lebih besar di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang menuntun kita lebih besar. Kenapa kita takut? Kenapa kita bimbang? Kenapa kita ragu menghadapi segala situasi hari-hari ini? Tuhan mau supaya kita tidak ragu, tapi kita percaya sama Tuhan. Amin. Kita punya mimpi yang besar. Mari terus kita bermimpi, bukan bermimpi yang konyol, tapi kita bermimpi untuk kita melangkah maju bersama dengan Tuhan, meraih segala hal-hal yang baik yang Tuhan janjikan untuk kita nikmati. Amin. Haleluya. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita berfungsi sebagai pengingat penting bahwa potensi untuk hasil yang luar biasa terkait dengan ketergantungan kita kepada Roh Kudus. Terkait dengan apa? Ketergantungan kita kepada Roh Kudus. Iman kita adalah kunci yang membuka pintu menuju kuasa Allah yang berlimpah-limpah. Dia memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman dan bersandar pada iman yang berani bermimpi besar, karena percaya kepada Allah yang mampu memberikan yang bahkan lebih besar lagi. Berarti apa? Kita punya iman yang besar, bukan iman yang kecil, ya, bukan iman yang tapi dan segala macam, tidak tapi. Tetapi kalau kita percaya saja, dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam kita. Karena Roh Kudus itu tidak terbatas. Ya, pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Secara praktis apa artinya memanfaatkan kuasa yang luar biasa dan berlimpah ini? Dimulai dengan doa yang dipenuhi iman. Kita hendak berdoa bukan hanya untuk kebutuhan kita yang mendesak, tetapi juga untuk solusi Tuhan bagi masalah-masalah yang luas jangkauannya. Kita seharusnya bermimpi bersama Tuhan untuk keluarga kita, komunitas kita, dan bahkan untuk dunia. Namun mimpi itu juga mengalir ke dalam tindakan. Kita ketika iman terbangun di dalam diri, iman itu seharusnya membimbing langkah kita, menuntun kita untuk mengucapkan kata-kata pengharapan, bertindak dalam kasih dan melayani dengan sepenuh hati. Dan Tuhan mau supaya kita mengerjakannya. Ya, kita mengerjakannya dengan iman yang kuat. Percaya sama Tuhan, ya, karena Tuhan kita tidak terbatas. Amin, amin. Nah, kalau Tuhan kita tidak terbatas, apa yang harus kita takut hari-hari ini dalam menghadapi segala situasi kondisi hari-hari ini? Tuhan mau kita punya mimpi yang besar di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah ketidakmampuan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membawa kita keluar. Tuhan sanggup mengangkat kita. Kalau kita melihat diri kita tidak mampu,
dari segala situasi yang buruk. Apapun situasi, apapun kondisi hari-hari ini yang terjadi, jangan kita melihat pada masalah, tapi kita lihat kepada Tuhan. Masalah boleh ada, ya, persoalan boleh ada, berbagai hal boleh ada, tetapi itu tidak mencegah kita, membuat langkah kita terhenti. Tetapi kita kembali lihat pada Tuhan yang tidak terbatas itu. Roh Kudus minta Dia pimpin kita, minta Dia tuntun kita dalam segala tindakan kita, dalam segala langkah kita. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur. Tuhan tidak akan membiarkan kita berantakan. Tetapi Dia melatih kita untuk apa? Terus melangkah maju. Ya, Tuhan melatih kita untuk terus melangkah maju dalam kemenangan dan kemenangan. Itu janji Tuhan buat kita. Marilah kita merenungkan doa-doa kita hari ini. Seberapa sering kita mendekati Tuhan dengan permohonan yang ragu-ragu. Kalau kita mulai datang pada Tuhan dengan permohonan yang ragu-ragu, Tuhan tidak mau orang yang ragu-ragu. Tuhan tidak mau orang yang pelin-pelan. Ya, pelin-pelan. Orang yang ragu-ragu itu sama seperti kapal atau perahu yang di tengah laut yang tidak tahu kemana arah tujuan. Dia mengambil ada di atas air dan juga di mana gelombang bawa yang sudah dia kesana. Tapi kita bukan orang yang demikian. Kita bukan orang-orang yang ragu-ragu, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang punya Tuhan yang hebat, ya, punya Tuhan yang besar. Kalau kita punya Tuhan yang hebat dan besar, mari kita melangkah untuk kita meraih kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan itu. Ya, janji Tuhan itu harusnya digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang dan ragu, tapi kita percaya sama Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, marilah kita membuka hati kita kepada Tuhan yang rindu melakukan lebih dari yang dapat kita pahami di saat-saat ragu. Ingatlah Efesus 3 ayat 20 sebagai jaminan ilahi bahwa apa yang kita lihat bukanlah batas dari apa yang dapat Tuhan lakukan. Bersamanya kita memiliki potensi untuk jauh lebih banyak, melebihi, berlimpah, melebihi semua yang kita minta atau pikirkan. Biarlah kita menerima kebenaran ini dan membiarkannya tidak hanya menginspirasi kita, tetapi juga mengubah kehidupan kita dan kehidupan di sekitar kita. Dan Tuhan mau kita tidak monoton, kita tidak terbatas di situ saja, tetapi kita keluar dari zona itu. Kita melihat bahwa ada hal-hal yang besar. Nah, ini kembali pada kita. Kenapa saya sering katakan ambil waktu setiap hari kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya, semakin kita berhubungan dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu rencana Tuhan. Kita akan tahu janji-janji itu semakin melekat dalam hidup kita, melekat di hati kita, dan kita semakin percaya dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan akan buat itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Siapa yang tahu Pak Yakub begitu berumur, dia ingin karena apa? Gerejanya berkembang dengan besar, gitu. Dan di situ kita melihat bahwa hari ini ada satu gedung yang begitu megah dan sekali ibadah bisa menampung sampai 10.000 jemaat. Itu luar biasa dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa.
kalau kita perhatikan, pastinya bayar listriknya juga tidak sedikit, pastinya besar. Walaupun ada subsidi, tapi tetap aja pasti besar. Kita aja di sini kalau listrik sebulan, sebelum COVID itu saya harus bayar, kalau 5 minggu kita pakai peralatan semua, kita harus bayar di atas 10 juta. Tapi setelah COVID itu, waktu COVID itu dia turun dan turun dan turun sampai ada 1 bulan di batas paling bawah itu hanya bayar 29.000 bulan itu. Padahal kita pakai normal hanya bayar 29.000 sekian. Tapi itu habis itu dia naik lagi dan dia stop di angka 3 juta lebih. Sampai sekarang kita bayar 3 juta lebih. Mau banyak kayak apapun kita gunakan, tetap kita bayar 3 juta lebih. Karena ini belum ada sound system dan alat-alat musik yang lebih kita pakai. Dan saya bersyukur bahwa walaupun hanya 1 speaker, 1 keyboard, kita bertahan ada 1 mic pun tidak masalah. Yang penting hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Nah, kedepannya pasti kita akan tambahkan lagi sound system dan juga alat-alat yang kita butuhkan. Saya hanya minta dukungan Bapak Ibu semua, berdoa biar semua itu bisa kita isi kembali, sehingga tempat ini juga kita renovasi bikin agak lebih baik lagi, dan juga kita bisa maupun tampak luar, tampak dalam, semua kita bisa perbaiki semua. Amin. Ada kekurangan, mungkin ada toilet yang bermasalah, nah itu perlu diperbaiki dan itu butuh dana yang tidak sedikit. Amin. 1 toilet sekarang harga di atas 10 juta, bukan hal yang mudah. Jadi itu kita butuh berapa banyak toilet yang harus kita ganti karena bocor dan segala macamnya. Itu yang perlu kita perbaiki. Terus ada plafonnya juga lantai 2 itu di toilet, nah itu perlu juga kita ganti, kita renovasi ulang semua. Dan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bayar tukangnya juga lumayan besar, karena mereka hitung per meter persegi pastinya. Oke, jadi Bapak Ibu berdoa semua, biarlah ketika semua urusan selesai dan kita bisa menyelesaikan semua urusan kita, kekurangan-kekurangan kita bisa selesaikan. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita kembali lagi di situ, kita lihat nih, di situ Efesus 3 ayat 20 berkata bahwa buat kita pada pagi hari ini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa Tuhan, ada Roh Allah dalam diri kita, ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Jadi jangan pernah kita mengecilkan dia atau kita mengusir dia dari hidup kita. Nah, jangan pernah kita membiarkan itu terjadi. Tetapi mari kita lihat, kalau Tuhan memberikan potensi yang besar dalam hidup kita, jangan pernah kita sia-siakan. Kita memandang itu, kita melihat kembali, dan kita mulai terus mau melangkah, ya, mau maju bersama-sama dengan Tuhan. Kita meraih semua apa yang Tuhan rindukan, apa yang rencana Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari Allah. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh tutup Alkitab kita. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur
buat anugerah dan kasih setia. Firman-Mu berkata tema pada minggu ini, bulan ini, melebihi daripada harapan kita, percaya pada kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, bekerjalah dalam hidup kami yang terbatas ini Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, Engkau merubah hidup kami, merubah cara pandang kami, merubah cara berpikir kami, sehingga kami tidak lagi membatasi hidupnya, membatasi diri kami, tetapi kami membiarkan Roh Allah bekerja. Tuhan bekerja dalam hidup kami karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hidup kami. Engkau berbicara dalam hati kami Tuhan. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, sehingga kami terus melangkah dalam kemampuan melebihi daripada kemampuan kami yang sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berikan beberapa saat buat kita semua. Mari kita ambil waktu beberapa saat. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan dengan Tuhan, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kalau ada hal-hal yang kita pikirkan sangat-sangat terbatas dengan diri kita, mari kita berdoa, kita minta ampun di hadapan Tuhan, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita, waktu-waktu kemarin kita membatasi diri kita, membatasi, Tuhan ampuni kami semua, bebaskan kami, karena Engkau tidak terbatas. Engkau angkat segala pemikiran kami, Engkau angkat segala ketidakmungkinan, Engkau angkat itu daripada kami. Buka mata kami, buka hati kami, sehingga kami boleh melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak terbatas itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Firman berkata, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus pimpin hidup kita. Terima kasih. Ambil alih, nyatakan segala kuasa, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami. Ambil alih dan pimpin kami semua. Tuntun kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolong.
bersamaku, kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh berserah, sungguh berserah, sungguh percaya, sungguh percaya kuasa-Mu terlebih.
kanan kiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia seperti yang kami nyanyikan Tuhan. Kami dijadikan baru Tuhan oleh kuasa darah Kristus. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan dan dengarkan perkataan firman-Nya. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan-Mu, karena paku di kaki-Mu, dan karena tombak di rusuk-Mu. Pada tubuh-Mu yang terpecah-pecah itulah Engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala putus, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemalaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuh-Mu. Ganti diriku olehnya. Aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi-Mu, dan aku mau layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuh-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, dalam persekutuan dengan tubuh-Mu kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara, angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus,
aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernodal dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karat, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darah yang mulia itu, aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Oleh darah yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat suara, kita nyanyikan haleluya 12 kali. Haleluya.
menemani dalam persekutuan ini. Kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Ya, mari silakan Bapak Ibu ya memberikan perpuluhan. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk setiap perpuluhan kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap perpuluhan yang kami bawa ini Tuhan berkati dengan luar biasa Tuhan. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan saat ini juga kami mengangkat setiap persembahan kami. Kami angkat ke hadapan-Mu Bapa. Engkau memberkati juga setiap persembahan yang kami sudah persiapkan dari tempat kami masing-masing. Engkau memberkati setiap persembahan ini juga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Memberkatinya dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami juga berdoa untuk yang sakit dalam jemaat ini, yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena apapun juga. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau menghibur mereka, Engkau memulihkan mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan semua umat-Mu Tuhan yang ada di luar kota. Tuhan, sertai jaga lindungi mereka seperti biji mata-Mu. Ambil alih mereka Tuhan, pimpin mereka. Biarlah Tuhan mereka kembali juga dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang
hari ini Tuhan beribadah bersama-sama. Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu yang berkhotbah di mana-mana Tuhan. Engkau sertai, Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan yang melayani di mana saja Tuhan. Sertai dalam negeri ini Tuhan, ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, para pemimpin kami yang ada di bangsa ini kami serahkan dalam tangan baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga semua yang ada di bawah mereka Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan, mereka dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas Tuhan ada atas mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari juga para pemimpin-pemimpin gereja di mana saja mereka berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka dengan kemampuan dari Tuhan yang memimpin dan menuntun mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Dalam sisa hari kami Tuhan ada bersama dengan keluarga. Tuhan tetap memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami boleh tiba di tempat kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Engkau ada bersama dengan kami, Engkau berjalan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi